Oleh karena kepergian dari orang yang telah mengasihi dan menyayangi kami, kami datang di hadapan hadirat-Mu tunduk dengan penuh kerendahan hati bahwa Engkaulah Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia, patut kami puji dan kami sembah di dalam setiap langkah hari hidup kami. Dengan keluarga bersekutu untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan akan nama-Mu. Karena itu Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami. Karena tanpa kehadiran-Mu, maka ibadah kami sia-sia adanya. Karena itu jauhkanlah kiranya kepada kami semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Di saat-saat kami ada dalam tekanan karena situasi yang menimpa kehidupan kami, tidak ada tempat di mana kami dapat datang kepadanya untuk meminta pertolongan dan penghiburan selain dari Allah kami di dalam Yesus Kristus. Karenanya Tuhan, di kesempatan yang indah ini, marilah Engkau uraikan firman-Mu kepada kami semua. Taruhlah tutur kata, bahasa dan kalimat di bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan, yang keluar, yang hamba-Mu sampaikan, bukan pikiran manusia, tetapi adalah kehendak Allah sendiri.
Biar kalau Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, teristimewa hamba yang menjadi saluran dari kamu ini. Kiranya Tuhan urapi secara khusus, penuhi dengan hikmat, agar apa yang kami mau dengar menjadi jelas untuk kami renungkan siang dan malam, menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa kepada Amin. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang bawa Alkitab silakan dibuka. Tapi karena kebanyakan kita membawa Alkitab bukan Alkitab yang manual, melainkan rata-rata Alkitab digital, sehingga mungkin saya akan katakan mari kita buka dan pencet Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lewat ungkapan kalimat yang sudah kita dengarkan dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikannya sebuah tema. Apa nih kata nak laku anak ampo dengan kaborok dia nenek dengan kabayu dengan Tuhan, jalan melakukan jual santun pak dan jana laku saat di maya-maya pun berkebatangan. Yang itu tema telah dipakai dalam tengah atas pengasang Gunung El Noni balik kampung. Sekali lagi El Noni balik kampung. Ini hitung kilometer, tapi dia ini semboyan yang sangat terkenal adalah ombas balik kampung. Hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, mampu ia menusuk amat dalam sampai misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ulang baca sekali firman Tuhan dan tidak ada reaksi dari setiap orang yang mendengar, maka bukan firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan adalah pedang yang tumpul. Tetapi jika saya menyampaikan firman Tuhan dan ada orang yang merasa, maka itulah firman Tuhan. Karena dikatakan di sini begitu tajamnya sehingga ia bisa menusuk ke dalam. Makanya saya gembira waktu saya walaupun singkat ini jodoh kaya. Saya tidak tahu kok, bahwa kita kesedaran satu mau jodoh samping. Nah dua rumah, maka teman saya salah. Mari datang ke masalah kembali kembali jumpa antara kita kuasa pakainya tak, kau sudah makan dia. Nah, sebab firman Tuhan ini dikatakan oleh Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang dilihatkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita pasti merasa jika kita melakukan hal yang tidak berkenan di dalam. Tapi kita tidak boleh tersinggung karena ini tidak benar.
Tuhan Yesus sendiri bahkan mau sampai untuk sekarang mereka pun karena apa yang disampaikan itu bahasa mereka ini bergolong dalam kesalahan mereka. Makanya Paulus dipegang, bahkan dia mati dengan dipegang oleh empat. Karena dia memberikan kemenangan itu perasaan orang-orang. Jadi juga yang harus digoreng di bawah. Jangan serupa dengan dunia. Karena itu saya bilang kalau beberapa teman-teman saya baca ini tulisan yang ada di samping saya yang jauh. Turut saya juga atas mengenai almarhum nenek terkasih Elman. Kalau kita tidak serupa lagi dengan dunia ini pemikiran yang telah waktu. Kalau saya akan berikan turut berdoa supaya nenek terkasih kembali ke tempat Bapa di surga. Bukan lagi meninggal, tetapi dia kembali ke tempat Bapa di surga. Kita jangan sama dengan orang-orang lain. Inni lillahi wa inna raji'un. Telah kembali, telah dipanggil. Inni lillahi wa inna raji'un. Telah dipanggil pulang. Tidak tahu kemana dia pergi. Ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu di mana itu. Tetapi Alkitab menyatakan satu tempat yang pasti. Di mana itu tempat yang pasti? Dikatakan di sini bahwa di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yang telah menunjukkan itu kalau tak sesama meninggal. Yang untuk usaha bebas sampai nanti dijual warga kerajaan surga kita lagi ketambahan penontua dan tiba-tiba mengalah begini. Sia-sia kita kok hitam petelino. Padahal itu yang kita hadapi adalah dan kalau kita menghadapi pemilihan bukan pertama lalu tidak kandidat benar dirinya satu. Menurut Alkitab orang-orang percaya menghadapi dua pilihan. Hanya ada dua kandidat seumur hidup kita. Apa itu? Hidup yang kekal atau neraka, surga atau maut. Hanya itu pilihan dalam Alkitab. Begitu tajam. Jadi ada pertimbangan dari setiap kita melakukan sesuatu. Pertimbangan yang dimaksud di sini adalah kita harus selalu mengaitkannya dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan hanya pikiran hati kita. Itu yang dimaksud akan berada. Karena kalau tidak, maka kita hidup sia-sia. Dengan menyadari hal itu, maka termasuk berkata berharga setiap kematian orang di hadapan Tuhan. Lalu ditegaskan oleh rasul yang terbesar di zaman perjanjian baru namanya Paulus. Soalnya bapak di kota sana pertama di sekarang presiden sampai semua tangan si lalang keren buah. Sehingga kalau kita bertanya seperti hidup ini, bagaimana kita selalu mengartikan identitas diri kita sebagai warga kerajaan surga, sehingga kelak di mana Kristus berada, kita juga ada di sana. Jika panggilan itu telah tiba kepada diri kita masing-masing. Amin.